God, I look to you, and I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you, and you're where my help comes from. Give me wisdom, you know just what to do. God, I look to you, and I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you, and you're where my help comes from. Give me wisdom, you know just what to do. And I will love you, Lord, my strength. And I will love you, Lord, my shield. And I will love you, Lord, my rock. Forever all my days I will love you, God. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga memberikan kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Saudara, ada pertanyaan, apakah kita menyembah satu Allah atau tiga Allah? Berapa banyak kita di sini yang masih bingung bahkan mempertanyakan doktrin Allah Tritunggal? Apakah kita setuju atau tidak setuju? Saudara, ajaran Tritunggal adalah ajaran yang alkitabiah. Ayat-ayat dalam Alkitab secara jelas menunjukkan konsep ini sekalipun tidak menggunakan kata Tritunggal. Pemahaman Tritunggal sendiri dirumuskan dari Alkitab oleh bapak-bapak gereja sejak Konsili Nikea tahun 325 Masehi dan telah digunakan oleh gereja selama ribuan tahun untuk menjelaskan pribadi Allah. Namun yang perlu dicatat adalah kita tidak bisa memahami Allah dengan sempurna. Kita hanya dapat memahami Allah sejauh mana Ia menyatakan dirinya kepada kita. Dan konsep Tritunggal yang telah dirumuskan ini adalah kompilasi konsep dari pernyataan diri Allah yang tercatat dalam teks Alkitab. Lalu sekarang yang sering menjadi pertanyaan adalah, apakah orang Kristen menyembah satu Allah atau tiga Allah?
Secara tegas, doktrin Kristen menjawab bahwa kita menganut monoteisme, yang artinya hanya menyembah satu Allah. Orang Israel sendiri mendeklarasikan keesaan Allah sebagaimana ditulis dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Esa menunjukkan tunggal atau satu. Deklarasi ini kemudian dikonfirmasi oleh ayat-ayat dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru juga menyebutkan bahwa ada 3 pribadi Allah, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai contoh adalah peristiwa ketika Tuhan Yesus dibaptis. Dalam peristiwa tersebut terlihat ada peran yang jelas, yaitu Yesus sebagai Allah Anak yang dibaptis, Allah Bapa berbicara dari surga, dan Allah Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Tentu pemahaman kekristenan ini adalah suatu pemahaman yang unik dan mungkin tidak mudah dicerna. Maka pemahaman Tritunggal menjadi jawaban dari permasalahan ini. Kita menyembah satu Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya yang Esa. Pengertian Tritunggal sendiri berarti Allah itu Esa dalam 3 pribadi yang sama kekal dan sederajat. Sama dalam hakikat, tapi beda dalam pribadinya. Satu hakikat, 3 pribadi. Jadi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Tidak ada 3 Allah, melainkan satu Allah. Doktrin Tritunggal ini telah disepakati dan digunakan oleh seluruh aliran Kristen, seperti Pentakosta, Injili, Protestan, Katolik, Ortodoks, dan lain-lain. Sehingga dapat menjadi alat ukur apakah sebuah gereja memegang doktrin yang benar atau tidak. Adapun dalam sejarah, pernah ada beberapa pemahaman yang salah terkait doktrin Tritunggal. Karena itu, waspadalah terhadap pemahaman yang salah ini. GBI sendiri lewat pengakuan iman dan pengajaran dasar secara jelas menganut pemahaman Tritunggal, yaitu satu hakikat, 3 pribadi. Ketiga pribadi Allah dalam Allah Tritunggal sendiri juga memiliki peran yang spesifik. Misalnya, Allah Bapa sebagai pencipta dan pemelihara, Allah Anak sebagai pendamai dan juru selamat, Allah Roh Kudus tinggal di dalam kita dan bekerja di hati kita. Lalu sekarang saudara, jika memahami Allah sesulit itu, bagaimana mungkin kita bisa menginjil agar orang-orang bisa bertobat dan menerima keselamatan? Bicara mengenai keselamatan adalah hanya lewat iman kepada Yesus Kristus. Setelah seseorang percaya, bertobat, dan menerima Tuhan Yesus, barulah perjalanan mengenal dan memahami Allah Tritunggal dimulai. Maka dari itu, sambil terus memahami kekayaan dan kebesaran Allah Tritunggal, kita juga harus terus memberitakan Yesus Kristus kepada dunia. Karena keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus yang adalah juru selamat dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Saudara, kita akan mendeklarasikan Mazmur 91. Kita yakin dan percaya bahwa setiap apa yang kita ucapkan itu pasti akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Amin. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita berikan tepuk tangan buat firman Tuhan, dan kita katakan amin buat firman Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami percaya Kau Allah yang setia pada janji-janji-Mu. Kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus, kami aman dalam lindungan-Mu. Oh, mari kita angkat tangan kita saudaraku. Mari bersama kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini kita semua ada di tempat ini, sebagaimana kita ada, saya percaya itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kesetiaan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Dengan mengangkat tangan kami Tuhan, saat ini di tempat ini, kami angkat suara memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, Yesus. Kau selalu Allah yang baik, Kau selalu pedulikan setiap kami anak-anak-Mu. Kami angkat suara menyembah-Mu, kami angkat suara memuji nama-Mu, sebab Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Oh, Yesus. Apa yang menjadi kerinduanmu saat ini di hadapan Tuhan? Naikkan doamu, naikkan permohonanmu di dalamnya dengan ucapan syukur. Oh, Rabashadabayaralaba. Tuhan mendengar setiap doa kita. Tuhan mendengar setiap seruan umat-Nya. Terbuka hati kami di hadapan-Mu Tuhan, dan kami angkat tangan menyembah-Mu. Kami angkat suara memuji Engkau, Yesus, Tuhan yang setia. Kami percaya kekudusan-Mu, kebenaran-Mu melingkupi kami dari bangku depan tengah sampai ke belakang, bahkan untuk setiap kami yang melayani, lawan kami Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan, lawan kami Bapa, kami nanti-nantikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Oh, thank you Jesus. Saudara boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kami menyembah Allah yang setia, yang selalu menepati setiap janji-janjinya dalam hidup kami. Ini setiap kami Bapa datang menyembah-Mu. I call you faithful.
for the promises you gave and every need you've made. Lord, I'm so grateful. Give me everything you have. And when I think of how you bless me, how your hand has never let me go, you never let me go. You have been so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Ajaib dan setia Tuhan, kami sembah Kau. I call you Savior, for the blood that washed me clean, for the wrongs that you redeemed. I know you're able, and my eyes cannot see. One more reason to believe. And when I think of how you bless me, how your hand has never let me go. Yes, Lord, you never let me go. You have been so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Yes, you are. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. And I just wanna thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. Kami bersyukur Tuhan, buat segala yang baik Tuhan. And I just wanna thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. You have been so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love. Engkau yang dikasihi Tuhan. Engkau yang disayang Tuhan. Nyanyikanlah segala kebaikannya dalam hidupmu. Oh God, I can't believe Betapa Dia
jiwamu saat ini, saudara. Biar hadiratnya memenuhi hatimu saat ini. Tidak akan pernah bisa berhenti. Mulut dan hati kami menaikkan pujian kami, menyanyikan segala kebaikan-Mu. God, You're so good. God, You're so good, so good. God, You're so good. You're so good. Come on, church. Lift up our voice. Come on, sing, God, You're so good. God, You're so good. Yes, You are. Oh, God, You're so good. God, You're so good. You're so good to just one more time. I am blessed. I am blessed. I am born. I am healed. I am whole. I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with the power for the glory of Jesus' name. I am blessed. I am born. I am healed. I am whole. I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with Your power for the glory of Jesus' name. Berikan tepuk tangan. Sorak-sorai. Setiap kita yang merasakan kebaikan Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Tuhan Yesus itu baik. Apapun yang terjadi dan apapun yang kami alami, kesetiaan Tuhan sudah terbukti dalam kehidupan kami. Dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang merasakan kebaikan Tuhan, bersama-sama dengan saya katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi. Karena kebaikan Tuhan, kita mau nyanyi buat Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan wuhu, hidupku. Come on, sing. Hanyalah untukmu, yes, Lord. Segenap hatiku kagum, amin, karena kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajar kami berdiam. Ajarku berdiam dekat. Sekali lagi ya, saya mau dengar saudara sendiri nyanyi buat Tuhan. Katakan hidupku Tuhan. Sama-sama ya. Ajarku berdiam
ini dengan iman kita, saudara. Yesus Tuhan, Allah kita yang dahsyat dan perkasa. Yesus, Kaulah jalan, kebenaran, kehidupan. Dengan nama-Mu kami kan beroleh selamat. Oh, Yesus, Kau menara perisai. Yesus, Kau menara perisai, perlindungan. Dengan kekuatan-Mu kami kan mengalahkan musuh kami. Oh, kami tahu Kau selalu ada, setia menjaga. Kau berdaulat, penuh kuasa. Kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Akhirnya Yesus, Kau menara perisai, perlindungan. Dengan kekuatan-Mu kami kan mengalahkan musuh. Kau selalu ada, setia membela. Bukankah Dia yang berdaulat? Kau berdaulat. Sama-sama katakan berkata, kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kami saksikan kuasa Yesus yang hebat. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Sorak-sorai haleluya. Ya Allah yang berkuasa, saudara. Di kayu salib semua pekerjaannya telah selesai. Sama-sama berkata, semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Come on. Semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Dengan iman, semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Haleluya. Kami percaya, Tuhan, kemenangan sudah Kau beri bagi setiap kami. Oh, sama berkata, kami gantikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kami saksikan kuasa Yesus yang hebat. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Sungguh Allah yang tidak terganti, Allah yang tidak ada lawannya, ya Tuhan. Oh haleluya, that's what we believe in you, Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan, saudara. Oleh darah-Mu Tuhan, oleh darah-Mu Tuhan, selamatkan kami, yang menyelamatkan hati kami. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita berkata, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, unaikan sembahku
Kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, Kau selamatkan hidupku.
permulaan yang baru Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kalau kami ada, boleh sebagaimana kami ada Tuhan. Ini bukti kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami Tuhan, boleh Tuhan Yesus menikmati Tuhan segala kebaikan-Mu Tuhan. Itu bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi itu karena Engkau Tuhan yang setia Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Mari sama-sama ambil waktu, angkat tanganmu, sembah Dia. Thank you Lord Jesus. Ambil waktu, sembah Dia, sembah Dia. Ucapkan syukur-Mu Tuhan Yesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang selalu Tuhan menuntun kami Tuhan, langkah demi langkah Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Urapi Tuhan hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Saya bersyukur Tuhan, Engkau yang telah pilih kami Tuhan, dan pilihan-Mu gak pernah sama, gak pernah salah Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan purpose dalam kehidupan kami. Engkau memberikan tujuan Tuhan pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan Tuhan segala hormat, pujian hanya bagi Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Mari berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Amin. Selamat pagi, shalom saudara sekalian. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Terima kasih. Mengucap syukur, suatu kehormatan yang luar biasa bagi saya untuk bisa ada di tempat ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan di tempat ini. Nah, nama saya Raymond Yotoraharjo, saya mengembalakan di suatu gereja di Surabaya, dan hari ini senang saya boleh berada di tengah-tengah Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau di kebaktian pertama saya berbicara bahwa setiap diri kita itu adalah seperti benih potensi yang Tuhan berikan. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, kita melihat bahwa Tuhan itu kasih Tuhan itu memberikan identitas yang baru dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan itu memberikan rasa aman dalam kehidupan kita, sehingga kita ini punya otoritas di dalam dunia ini, sehingga kita bisa hidup untuk melakukan setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Nah, di kebaktian ini saya ingin berbicara juga mengenai komunitas. Karena kita sadar bahwa semua kita bisa tahu rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun, waktu kita ada di dalam kehidupan kita, tanpa kita memiliki orang lain dalam kehidupan kita gak bisa bertumbuh mencapai maksimal potensial yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Karena itu hari ini saya ingin mengambil waktu untuk kita bisa bicara mengenai potensi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita bisa mengatasi setiap hal yang menghalangi kita untuk mencapai potensi yang Tuhan berikan. Nah, sebelumnya saya akan perkenalkan, saya hari ini datang sendiri, tapi saya sudah menikah 22 tahun dan saya dikaruniai istri yang sudah minggu lalu saya merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-22 tahun, dan saya punya 2 orang anak. Yang pertama wanita, dia sekarang sedang kuliah, dan yang kedua dia baru saja lulus SMA. Dan saya undang kalau Anda misalnya ketemu, kalau ke Surabaya bisa kita berkenalan lebih lagi, karena konon katanya kalau nggak kenal nggak sayang, benar ya kayak ini ya. Nah, oke. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar dari kehidupan Raja Daud. Bagaimana kita bisa belajar. Kisah Para Rasul 13 ayat 22 dikatakan di sini setelah Saul disingkirkan. Nah, ini berbicara mengenai kehidupan Daud dan Saul. Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan bahwa aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan seorang yang melakukan segala kehendakku. Nah,
makanya dari ayat ini kita tahu bahwa Daud itu disebut sebagai man after God's own heart. Yuk kita lihat dalam kehidupan. Sebenarnya kalau kita melihat, Saul itu ditolak Tuhan sebagai raja. Kalau kita lihat ini, kita compare contrast nih antara Saul sama Daud. Apakah dia disebut sebagai man after God's own heart? Itu karena dia nggak pernah berbuat dosa. Saya rasa kok enggak. Coba kita lihat di sini. Daud disebut sebagai man after God's own heart. Kalau kita lihat Saul ini, yuk coba kita lihat Saul ini sebenarnya adalah orang pilihan Tuhan, bukan? Dia juga dipilih oleh Tuhan dan dia menjadi hamba Tuhan. Ditolak karena tidak taat dalam mempersembahkan korban pada waktu itu. Di dalam 1 Samuel 15 kalau kita bisa melihat. Tapi coba kita lihat. Sebenarnya Daud ini nggak lebih kecil loh dosanya. Dia ini mengalami orang yang abuse power. Dia selingkuh, dia punya wanita dan dia berselingkuh, dia punya perzinahan. Dan sebagai orang percaya kita pikir sebenarnya Daud sama Saul kalau dilihat hitung-hitungan dosa sih sama-sama berdosa. Tapi kenapa kok dia itu bisa disebut sebagai man after God's own heart, saudara? Dan di sini kita bisa melihat bedanya adalah di dalam hatinya, saudara. Daud man after God's own heart karena dia adalah orang yang ketika dia berbuat dosa, dia tahu bagaimana kembali dan dia tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Dan saya berdoa di tempat ini, apapun masa lalu Anda, apapun mungkin kesalahan yang Anda pernah perbuat, saya bisa melihat kalau engkau mengizinkan Tuhan berbicara di dalam kehidupanmu, engkau mengizinkan ada komunitas di antara kita yang mengingatkan kehidupan kita. Dan saya percaya setiap dari kehidupan kita akan melihat bahwa setiap kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, ada satu kata yang saya mau katakan adalah blind spot. Oleh karena itu hari ini kita akan belajar mengenai how to overcome blind spots di dalam potensial kita. Di dalam potensi kita, dalam setiap potensi kita itu ada yang namanya titik buta. Pernah tahu ya, ada yang namanya titik buta di mana kita itu nggak bisa ngelihat. Oleh karena itu hari ini saya mengatakan pentingnya kita untuk berkomunitas karena kita sendiri seringkali nggak bisa melihat kelemahan kita. Amin saudara. Seringkali ada hal-hal yang di dalam kehidupan kita itu kita nggak bisa lihat. Nah, John C. Maxwell mengatakan definisi blind spot adalah area di dalam kehidupan seseorang di mana mereka tidak bisa melihat diri mereka atau situasinya secara realistis. Jadi apa itu blind spot? Ada titik buta di dalam kehidupan kita di mana kita itu nggak bisa melihat diri kita atau kita itu nggak bisa melihat secara realistis. Dan ketidaktahuan ini seringkali menyebabkan kerusakan besar. Tahukah Anda kalau orang nggak bisa melihat blind spot atau titik buta dalam kehidupannya, dia akan merusak diri mereka sendiri tapi juga merusak orang-orang sekitarnya. Semua orang mengatakan hal yang sama tentang orang tersebut. Tapi sayangnya orang tersebut nggak menyadarinya. Pernah tahu? Nggak usah angkat tangan, jangan juga ingat-ingat teman Anda gitu ya saudara. Tapi saya mau kasih ilustrasi gini. Istilah blind spot atau titik buta ini, coba ada gambar sebuah mobil di sini, kita lihat. Dan ketika saya ngajari anak saya nyetir, anak saya umur 21 dan umur 18 tahun. Ketika umur 17 tahun, setiap kali waktu itu dia ngambil untuk belajar nyetir. Dan ketika saya mendampingi, tahukah Anda bahwa kadang-kadang kalau melihat anak belajar nyetir, disetirin itu kita kan gatel kan. Saudara yang di kanannya ini kan mendingan gua nyetir sendiri, benar ya saudara. Nah saya itu inget-inget, jadi istilahnya sepanjang perjalanan bukannya tambah enak, bukannya tambah nyantai, tambah tegang. Berapa banyak pernah ngalami seperti saya, atau nggak pernah mau belajar ngajari anaknya nyetir gitu ya. Mendingan disuruh orang lain, papanya lebih galak, mendingan diajari profesional aja. Saudara. Nah, tapi waktu dia mulai nyetir, saya ingat anak saya namanya Joy dan Marvel. Dan saya katakan, ingat apalagi kalau kamu nanti ke luar negeri. Ingat yang penyebab kecelakaan itu bukan karena kencengnya saja. Tapi yang menyebabkan kecelakaan itu ada yang namanya blind spot area dalam kehidupan kita. Blind spot area di mana gak ketangkap kamera. Kadang juga tidak tertangkap oleh kaca spion kita yang ada di depan. Kadang di kaca spion kita di kanan kiri, blind spot ini nggak ketangkep. Makanya jangan lupa kalau kita pindah jalur, kita harus noleh ke
kanan, saudara. Dan saya pernah belajar nyetir, saudara, waktu di Amerika untuk ujian SIM gitu ya, semua ujiannya resmi gitu ya, harus aja tes mengemudi, saudara. Tes mengemudi itu secara praktek, dan saya harus 3 kali ngambil ujian, saudara. Yang pertama gara-gara ada orang lewat, saya terus jalan, saudara, itu fatal. Saudara. Yang kedua kurang noleh, padahal nggak ada siapa-siapa, tapi wajib setiap kali Anda mau belok atau mau pindah jalur, harus noleh untuk memastikan tidak ada mobil atau kendaraan lain. Nah, dalam kehidupan kita, setiap orang itu tanpa sadar punya area-area di mana kita itu nggak sadar, tapi orang lain sadar dalam kehidupan kita. Nah, contoh blind spot itu misalnya, dengan gampang menganggap orang lain itu lebih rendah daripada dirinya. Itu contoh blind spot gitu ya. Ada orang yang self-centered gitu ya, selalu memikirkan dirinya sendiri. Saya mau kasih tahu, orang yang selalu memikirkan dirinya sendiri, kadang-kadang nggak sadar bahwa dia itu selalu memikirkan diri sendiri. Benar atau benar? Seringkali orang yang egois nggak sadar kalau dirinya egois. Nah, tanpa sadar, coba lihat di sini, blind spot itu bisa jadi karena orang yang sombong. Orang yang sombong, haus kekuasaan, kadang-kadang punya ego tertentu gitu ya. Kemana-mana ceritanya sama, biasanya pemimpin atau seorang ayah di dalam sebuah rumah tangga mengatakan, papa ini dulu paling hebat, nah benar kan kata papa, kata bapak dan lain sebagainya. Semua orang bilang, nah tuh kan ceritanya sama aja, tapi dia merasa, enggak kok, saya ini orangnya humble. Nah itu saudara masalahnya, semua orang bisa melihat. Kadang-kadang orang tua tanpa sadar kita itu favoritisme, pilih kasih. Tapi kalau dibilang papa ini pilih kasih, adik lebih sayang, mama ini pilih kasih. Enggak kok, saya mengasihi semuanya itu sama. Dan kadang-kadang orang insecure, nggak sadar kalau dirinya insecure. Orang yang dia berjalan di dalam zona kelemahannya, kadang-kadang nggak sadar, saudara. Dan kalau Anda seorang pemimpin, hati-hati. Tanda-tanda Anda memiliki blind spot. Kalau tiba-tiba grup WhatsApp yang biasanya rame, tiba-tiba sepi gara-gara mereka bikin grup sendiri tanpa melibatkan Anda. Akhirnya ada kelompok-kelompok orang ini nggak bisa dibilangin, mendingan kita ngobrol sendiri. Habis setiap meeting ada grup lain yang dibuat, dan grup lain yang dibuat, grup keluarga juga gini. Dan saya juga berbicara sama diri saya sendiri, nanti saya cek sama keluarga saya juga, saudara. Kadang-kadang ini terjadi karena nggak ada orang yang berani untuk berbicara di dalam kehidupan kita. Yang mengerti boleh katakan amin. Nah, oleh karena itu saya mengatakan, pencobaan dan tantangan itu untuk jatuh dalam dosa itu selalu ada dalam kehidupan kita. Daud pun mengalami harta tahta dan wanita ini. Makanya kita dapat membuat sistem dalam kehidupan kita, di mana Anda mengizinkan orang untuk berbicara, membuat sistem dan batasan dalam diri saya, dalam diri kita sendiri. Bahwa saya mungkin, saya tahu, saya nggak akan berduaan dengan wanita lain selain istri saya, atau anak saya, atau kerabat. Karena apa? Bukan karena saya sombong, tapi karena saya tahu saya harus menaruh batasan supaya saya bisa hidup benar di hadapan Tuhan sebagai seorang suami yang setia, yang mengerti, katakan amin. Amin, saudara. Saya harus mengambil batasan, membuat batasan di dalam diri kita, karena kita itu nggak tahu sampai mana sistem yang kita buat di dalam kehidupan kita itu akan melindungi kehidupan kita, supaya kita bisa mengenali blind spot, supaya kita tidak gampang terjebak dan jatuh dalam dosa. Ketidakmampuan untuk mengidentifikasikan blind spot akan menghambat kita untuk kita bergerak maju, untuk memenuhi potensi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu hari ini saya ingin membagikan 3 hal. Kita perlu komunitas di dalam kehidupan kita. Kita bisa mengalahkan setiap blind spots yang bisa punya potensi untuk mencuru destined spot. Posisi yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Makanya hari ini ada 3 hal yang saya akan bagikan dari kehidupan Daud, supaya kita bisa tahu bagaimana kita dapat mempraktekkan. Ada 3 hal itu yang namanya accountability, teachability, and humility. Siap terima firman Tuhan? Katakan amin. Amin. Nah, hal yang pertama, saudara, supaya kita nggak gampang terjebak, supaya kita bisa terus melangkah maju dalam potensi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Pentingnya komunitas dalam kehidupan kita, yang pertama adalah accountability. Katakan sama-sama accountability. 1, 2, 3. Accountability. Tahukah Anda, accountability sering dianggap sebagai pertanggungjawaban. Ada orang lain, tapi saya mau kasih definisi. Accountability ini adalah siapa yang Anda izinkan masuk untuk menunjukkan area blind spots di dalam kehidupan Anda.
Saya tahu nggak semua orang bisa tahu rahasia hidup kita, kelemahan hidup kita. Tapi paling nggak saya bicara sama kita semua. Kalau Anda sudah berkeluarga, ada istri atau suamimu yang kau izinkan untuk bicara dalam kehidupan Anda. Kalau Anda dalam komunitas, nggak semua orang tahu rahasia Anda, tapi ada brother atau sister keeper dalam kehidupan Anda. Orang-orang yang Anda katakan, hey, aku punya kelemahan di area ini, aku punya kelemahan di daerah keuangan, aku punya kelemahan di dalam haus kekuasaan, aku punya kelemahan di dalam wanita atau pria, supaya adil, cowok sama cewek sama gitu ya saudara. Tolong ketika aku lemah di area tersebut, kamu bisa berbicara di dalam kehidupan aku. Dan ini yang saya katakan, accountability ini nggak bisa Anda dapatkan hanya dengan nonton khotbah dari sosial media setiap minggu. Untuk Anda dapat accountability ini, Anda harus berkomunitas. Katakan kiri kanan, kamu harus berkomunitas. Katakan kiri. Kamu harus berkomunitas, kamu harus punya teman yang cukup tahu engkau apa adanya, tapi engkau juga tahu bahwa engkau secure, punya rasa aman untuk berbicara. Dan kita lihat di sini, Daud menjadi orang yang berkenan karena ada satu peran, yaitu Tuhan mengutus hambanya yang namanya Nathan. 2 Samuel 12 ayat 1 di sini mengatakan, Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Nathan, kata aslinya artinya a gift from God. Tahukah Anda bahwa ada orang-orang is a gift from God yang specifically, saudara, itu diizinkan Tuhan hadir dalam kehidupan Anda untuk memberitahu ada blind spot di dalam kehidupan Anda. Nathan ini berani berbicara. Seringkali kita berpikir bahwa kalau kita berkomunitas di gereja, yang paling penting kan ada damai sejahtera. Bahkan kadang-kadang diam adalah emas. Udah tahu temannya salah tapi tidak ada yang berani bicara dalam kehidupannya. Itu bahaya terbesar kalau Anda seorang pemimpin, Anda seorang leader, kepala rumah tangga, ibu rumah tangga. Ketika semua orang dibungkam gak berani berbicara mengenai Anda. Demi kata yang penting kan damai. Kita harus menjaga damai sejahtera. Justru di saat itulah ketika ada orang yang berani berkata-kata, waktu kata-kata itu diomongin tidak enak, tapi akan membantu Anda supaya Anda tidak jatuh di dalam dosa-dosa atau Anda nggak jatuh pada hal-hal yang dapat menghalangi potensi Anda. Yang mengerti boleh katakan amin. Nah, Nathan diurus Tuhan dan dia berkata kepadanya, ayat 9, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het kau biarkan ditewaskan oleh pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Ammon. Dia tanpa basa-basi, dia berani berbicara. Dia nggak takut menyakiti. Memang perkataan ini dikatakan seringkali ketika kita berbicara kebenaran, dalam kehidupan seorang, yes, we have to speak the truth in love. Ada orang ngomong kebenaran tapi tanpa kasih, itu juga salah. Tapi ada orang yang kasih gak pernah negur, itu juga salah. Itu berbahaya dalam kehidupan kita. Makanya kita perlu yang namanya accountability. Katakan sama-sama accountability. 1, 2, 3, accountability. Kita perlu ada orang yang bisa berbicara dalam menghadapi banyak dosa. Dia menginginkan perzinahan, pembunuhan, perselingkuhan. Dia bisa berbicara dalam kehidupan Daud. Nah, coba Anda lihat sih. Kisah Daud dan Bathsheba ini, waktu Nathan berbicara ini kenapa sih? Awalnya itu adalah dari nganggur. Seringkali orang jatuh itu gak tiba-tiba. Tahukah Anda bahwa Anda jatuh itu gak tiba-tiba, saudara? Bahkan kita bisa ngelihat gitu ya. Kalau orang tahu dia akan, gak ada orang yang dalam doa, aku akan jatuh dalam dosa perzinahan hari ini. Tidak ada sampai saat ini, saudara. Tapi seringkali karena orang itu menganggap bahwa aku tidak mungkin bisa jatuh. Makanya Daud, dia itu selalu ada di medan perang, saudara. Tapi khusus perang pada waktu itu, dia merasa dia udah mengalahkan. Justru nganggur. Yang lain lagi perang, dia nganggur. Dan disitulah, puji Tuhan kalau Anda masih boleh kerja, masih punya kegiatan, saudara. Karena saya katakan bahwa awal dari kejatuhan kalau kita merasa bisa dan kita udah bahkan bagi pemimpin, aku sudah mencapai semuanya. Aku gak perlu turun tangan sendiri. Aku bisa suruh orang lain ke medan perang. Dan disitulah
ada hawa nafsu. Ketika hawa nafsu itu datang, baik itu harta, tahta, atau wanita, Anda belum jatuh dalam dosa. Tapi ketika Anda mengizinkan itu masuk di dalam kehidupan Anda akan jatuh dalam dosa perzinahan. Makanya penting buat Anda, bagi para pengusaha, ketika Anda traveling keluar kota, Anda make sure di kamar Anda nggak sendirian, ada orang yang bisa menemani Anda dalam perjalanan dan lain sebagainya. Karena daging ini lemah, roh ini penurut. Saudara, makanya ketika engkau memasang batasan di dalam kehidupan Anda, kita nggak akan jatuh, kita nggak akan mudah jatuh. Memang temptation is everywhere, tapi kalau kita melihat, waktu dia jatuh dalam dosa, Daud, dia berusaha menutupi. Dia kasih Uria dipanggil pulang supaya apa? Tidur dengan istrinya. Sehingga ketutup dosa itu. Tapi disinilah kita bisa melihat Uria adalah man of character. Dia bilang, aku gak mungkin sebagai pemimpin. Semua pasukanku perang, tapi aku kembali di rumah. Enggak, akhirnya disitulah dia mulai kelabakan. Banyak orang gak langsung datang kepada Tuhan ketika dia jatuh, tapi berusaha cover up. Saudara. Karena orang ini gak punya komunitas, gak pernah punya orang yang dia bisa terus terang ngomong sama dia. Akhirnya apa? Saudara, sesuatu yang ditutupi akan menghasilkan dosa yang lebih besar lagi, saudara. Itu yang namanya khilaf, saudara. Makanya dia membunuh Uria lewat Raja Yoab. Dia nggak pernah deal dengan masalah isu terbesarnya, saudara. Sampai dia harus menerima konsekuensi dosa. Dan disitulah kita bisa melihat. Untung puji Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti Daud, ada orang yang namanya Nathan. Orang yang namanya Nathan ini nggak takut terjadi konflik. Bahkan kalau Anda melihat, Yoab panglima perang, dia adalah yes man. Saudara, bahaya kalau orang sekitar Anda itu adalah orang yang selalu memuji-muji Anda, mengagumi karisma Anda tanpa memberitahu area kelemahan Anda. Yoab ketika dikasih surat, dia nulis surat kepada Yoab, dia nuliskan surat dan dia nggak ngomong apa-apa. Dia menyuruh Yoab, dia tahu sebenarnya apa yang terjadi, tapi dia nggak berbicara dalam kehidupan Daud. Ditulis, tempatkanlah Uria di baris depan dalam pertempuran yang paling hebat, kemudian kamu mengundurkan diri supaya dia terbunuh mati. Dia ikut dalam persekongkolan jahat ini. Dia nggak berbicara, harusnya Yoab, dia bisa berbicara. Raja, this is not right. Ini nggak benar loh. Tapi orangnya kayak gini, saudara, yes man. Akhirnya dia mengembung Kobaraba. Dia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahui dan lawannya gagah perkasa. Ketika orang itu keluar menyerang berperang melawan Yoab, gugurlah beberapa orang tentara dari anak buah Daud. Uria orang Het itu mati. Apa sih artinya accountability? Mengelilingi diri dengan penasehat yang bijaksana. Amsal 27 ayat 6, dia berkata, faithful are the wounds of a friend. Saudara, dikatakan berbahagialah orang yang punya teman yang mau mengoreksi hidup kita. Terjemahan Amplified Bible mengatakan, faithful are the wounds of friend who corrects out of love and concern. Kalau ada teman yang masih bisa berbicara dalam kehidupan kita, harusnya kita bersyukur. Amin, saudara. Kalau ada orang yang masih mau bicara, hey, kamu tadi caranya ngomong itu terlalu merendahkan orang lain. Hati-hati loh. Kamu bisa jatuh dalam korupsi, kamu bisa jatuh dalam perselingkuhan dan lain sebagainya. But the cases of enemy are deceitful. Ciuman dari seorang musuh yang membohongi karena mereka punya hidden agenda. Mereka punya agenda pribadi. Bersyukur kalau Anda dikelilingi orang yang mau berbicara dalam kehidupan Anda. Pertanyaannya adalah, siapa yang Anda izinkan untuk berbicara di dalam kehidupan kita. Karena orang ini nggak bisa masuk kalau kita nggak izinkan. Atau orang bisa memberikan masukan sama kita bisa memilih kok untuk tidak menerima. That's why di sini saudara, nggak cukup cuman Anda punya teman-teman yang pergi bareng-bareng, hahaha sama-sama. Tapi Anda perlu punya real friend yang nggak punya agenda lain, tapi kecuali melihat bahwa hidupmu itu bisa fulfill God's purpose, untuk bisa memenuhi tujuan Tuhan dalam kehidupan. Saya bersyukur dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya, keluarga, ketika kita mulai mengalami banyak hal dalam kehidupan, ada orang-orang yang datang, yang berbicara. Ngomongnya waktu awal didengar, kelihatan gak enak.
tapi in the long run bisa menyelamatkan kita dari bahaya yang lebih besar. Dan itu harus Anda izinkan teman yang bisa mau mengoreksi dan berbicara di dalam kehidupan kita. Itu poin saya yang pertama ketika kita mau terus bertumbuh. Fungsi dari komunitas salah satunya adalah memiliki akuntabilitas satu sama lain. Bisa prayer partner, bisa berdoa sama-sama. Enggak semua orang, mungkin cuma 2-3 orang yang tahu bisa menerima Anda apa adanya dan berbicara terus terang di dalam kehidupan Anda. Hal yang kedua yang Anda butuhkan adalah teachability. Hati yang mau diajar. Ini berbicara mengenai memiliki teman is satu hal. Tapi ini yang membedakan Daud dengan Saul. Karena Daud ini disebut man after God's own heart. Karena apa? Sikapnya ketika menerima masukan atau teguran dari orang lain. Dan bagaimana kita, karena ada 2 golongan orang ketika kita menerima masukan atau teguran dari orang lain. Yang pertama adalah teachable, mau belajar dan bertumbuh kembali. Tapi ada orang yang menyangkal atau denial. Oh enggak kok, iya. Tapi kalau 10 orang ngomong hal yang sama, masa sih kita ngomong enggak gitu saudara. Ada orang, setiap orang yang berbicara, oh orang itu kurang ajar, kamu gak tahu ya, aku otoritas, kamu harus tahu. Tapi kalau semua orang berbicara, mencoba bicara baik-baik, tapi kita sangkal ya, kita gak akan bisa bertumbuh dalam hidup. Kita gak akan bisa belajar apa-apa. And by the time kita stop learning, kita stop growing. Kalau kita stop growing, kita stop going. Kita akan terus di sana aja, nggak bisa maju lebih lagi dalam purpose-nya Tuhan. Makanya selain teman yang punya akuntabilitas dalam hidupan kita, saya percaya kita perlu punya hati yang mau diajar. Katakan sama-sama hati yang mau diajar. 1, 2, 3, hati yang mau diajar. Karena apa? Banyak orang denial, menyangkal. Karena kita melihat diri kita seperti niat. Aku kasar, ini kan niatnya baik, ngomongnya gitu. Kalau aku ngomong ini selalu niatnya baik, tapi hatiku ini baik sebenarnya. Oke, kita melihat diri kita dari niat. Tapi ketika orang lain berbuat salah, kita ngejudge mereka dari actionnya. Kita nggak mau tahu niatnya orang itu, saudara. Makanya kita selalu denial. Karena kita merasa kita melakukan semua itu punya alasan, punya excuses after excuses after excuses. Yang tanpa sadar, saudara, kita selalu melihat diri kita dengan konteks. Ini loh ceritanya, makanya aku melakukan gini. Tapi ketika orang lain berbuat salah dalam kehidupan kita nggak lihat konteksnya. Kita ngejudge mereka, orang itu jahat, orang ini kasar dan lain sebagainya. Oleh karena itulah kita perlu punya hati yang mau diajar. Dalam menegur orang lain pun perlu bijak. Dari sisi Nathan, cara menegur Daud, dia kasih perumpamaan. Dia kasih konteks. Makanya Nathan, dia kasih konteks. Dia cerita nih, ada 2 orang dalam suatu kota, dia sangat kaya. Si kaya punya sangat banyak kambing dan domba, kemudian dan lembu sapi. Tapi si miskin tidak punya apa-apa selain dari seekor anak domba betina. Dia bilang, anak domba betina ini disuapin, makan, minum, dan tidur di pangkuannya. Suatu saat orang kaya itu mendapati tamu, dia merasa sayang mengambil seekor kambing domba dari yang banyak. Kemudian dia memasaknya, dan dia mengambil anak domba betina kemudian si miskin, dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya. Tahukah Nathan waktu dia ngasih cerita ini, dia sebenarnya pengen tahu, value sebenarnya Daud ini gimana sih? Kadang-kadang itu kita, tahu gak, karena kita haus kekuasaan, karena kita nuruti hawa nafsu. Tahu gak, ada orang-orang yang value sejatinya itu hilang di tengah perjalanan, saudara. Karena ketutup dengan hawa nafsunya. Tapi di sini saya ngelihat Nathan, dia membangun koneksi sebelum dia mengoreksi untuk melihat hati Daud ini sebenarnya di mana. Dan cocok, saudara, dia membangun common ground. Dan kita lihat jawaban dari Daud. Yuk kita lihat terus, dia katakan, ketika dia katakan, lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan dia berkata, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Karena dia tidak mengenal belas kasihan. That's it. Disinilah kita bisa melihat, connection comes before correction. Nathan membangun koneksi, dan kemudian dia mengatakan, waktu dia koneksi mendahului koreksi. Tahukah Anda perlu membangun hubungan sebelum Anda bisa mengoreksi orang lain, saudara.
Anda harus punya hubungan dengan orang tersebut. Makanya hubungan terjadi pada komunitas. Kalau Anda hidup sendiri-sendiri hanya mendengarkan khotbah tanpa punya komunitas, nggak ada orang yang bisa mendengarkan koreksi. Mungkin Anda akan penuh dengan ilmu pengetahuan, dengan pengajaran. Anda bisa kenyang dengan firman Tuhan, tapi nggak ada koneksi sama orang lain sehingga Anda nggak bisa menerima koreksi. Dan disinilah kita lihat Nathan berkata, engkaulah orang itu. Dan dia bisa bicara. Reaksi Daud, dia katakan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Ini yang menyebabkan Daud disebut sebagai man after God's own heart. Karena punya hati yang mau diajar. Saudara. Katakan sama-sama, hati yang mau diajar. 1, 2, 3, hati yang mau diajar. Bedanya apa? Bedanya apa? Yuk kita lihat. Ini merupakan tamparan buat Daud melek. Dan kemudian dia bisa ngelihat bahwa semua cover up yang dia lakukan itu salah. Dan dia berkata, aku mau diajar. Bandingkan dengan reaksi Saul. Coba lihat 1 Samuel 15 kalau di sana. Saul dikatakan dia selalu punya, di sana nggak ada. Kalau reaksi Saul ketika dia ditegur, dia mengatakan, hei, aku di sini selalu ada kata tapi. Dia nggak mau diajar. Berkatalah Saul kepada Samuel, tetapi aku takut kepada rakyat. Tahukah ketakutan ini dijadikan alasan. Banyak orang karena tekanan, pressure, semua orang melakukan hal ini. Semua orang melakukan hal itu. Aku takut, aku tidak terima. Haus penerimaan membuat dia tidak memiliki hati yang mau diajar. Ini yang membedakan hati yang mau diajar ini. Dikatakan di sini selalu punya alasan. Waktu kita, nah ini masalahnya, when we embrace a teachable spirit, waktu kita memiliki hati yang mau diajar, kita memposisikan diri kita sendiri untuk kita bisa menerima wisdom dari Tuhan. Untuk kita bisa melihat tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. It's okay untuk mengaku bahwa kita itu lemah, saudara. Tapi waktu kita mau diajar, disitulah peran Roh Kudus, dia membantu kita menuntun. Yang setuju katakan amin. Tapi Anda harus punya hati yang mau diajar ini. Sehingga apa? Supaya Anda bisa terus maju mencapai potensi yang Tuhan sudah berikan. Hal yang ketiga yang kita perlu miliki adalah humility, kerendahan hati. Ketika kita sudah mau ngaku is one thing. Tapi untuk bertobat dan berbalik dari yang jahat, kita perlu kerendahan hati. Karena apa? Setiap dosa itu punya konsekuensi. Dosa kecil, dosa besar. Sama-sama berbuat dosa. Namun bedanya apa? Di konsekuensi. Banyak orang setelah berbuat dosa cuma ngaku tapi nggak mau menjalani konsekuensi. Saudara. Makanya kita bisa lihat. Terus kita lihat di sini. Yang terakhir dalam beberapa menit terakhir ini. Kerendahan hati ditunjukkan ketika dia mengakui kesalahannya. Ini yang membedakan Saul. Dia denial. Inilah titik balik untuk kembali kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Mazmur 51 mengatakan, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Jadikan aku tahir, perbaruilah batinku dengan roh. Jangan membuang aku dari hadapanmu. Dan saya percaya, kerendahan hati ini adalah menerima konsekuensi. Anak yang dilahirkannya mati. Dia juga mau menerima konsekuensi dari dosanya. Dia juga mau belajar dari kesalahan masa lalunya. Sehingga dia tidak perlu lagi menghidupi. Dan ini proses, saudara. Proses yang cukup lama. Supaya apa? Dia menerima pemulihan dari Tuhan. Dan ini adalah kunci di mana dia menerima pemulihan dari Tuhan. Dia menerima pertobatan yang sejati. Dia minta pengampunan dari Tuhan. Dan dia menerima pemulihan dari Tuhan. 2 Samuel 17 ayat 14-16 dikatakan, aku akan menjadi bapaknya dan dia akan menjadi anakku. Apabila dia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai dengan orang, dengan pukulan yang diberikan pada anak manusia. Tapi ayat 15 kita lihat di sini, tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan daripadamu. Tahu nggak, konsekuensi tetap dijalani, tapi tangan Tuhan nggak pernah berhenti menolong kehidupan Daud, saudara. Ini bedanya kalau Anda punya hati yang mau diajar dan Anda punya kerendahan hati.
Beda dengan Saul. Sehingga apa? 16, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Jadi saya belajar bahwa kerendahan hati adalah pengakuan bahwa potensi kita tidak ditentukan oleh ego kita, tapi lebih dari kemauan kita untuk belajar, tumbuh, dan belajar menghargai orang lain. Saya berdoa hari ini, saudara, siapapun yang kau izinkan masuk dalam kehidupan Anda, bisa berbicara di dalam kehidupan Anda. Saya berdoa hari-hari ini, saudara, Anda punya accountability. Kau izinkan orang berbicara di dalam kehidupanmu. Saya udah mau main musik untuk. Tapi yang kedua, Anda punya sikap ketika engkau mau menerima masukan dan teguran dari orang lain. Dan yang terakhir, saya berdoa, di sini kita mau bertobat, minta ampun, dan kemudian menjalankan konsekuensi dan mau belajar dari masa lalu kita. Amin, saudara. Saudara diberkati hari ini. Amin, saudara. Miliki hati yang mau diajar ini, saudara. Izinkan orang masuk. Miliki komunitas. Sehingga Anda bisa mengatakan di akhir hidup Anda, Tuhan Yesus bisa berkata pada Anda, well done, my faithful servant. Engkau dikatakan sebagai Tuhan, sebagai hamba yang setia. Engkau ada orang yang baik, yang setia, dan Tuhan mau terus memakai kehidupan Anda. Amin. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa, hamba berdoa Tuhan hari ini, Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi setiap kami, Tuhan, kami menjadi orang-orang man after God's own heart, man and woman after God's own heart, Tuhan. Bukan karena kehebatan kami sampai kami gak bisa jatuh dalam dosa, tapi adalah karena Tuhan, karena kasih setia Tuhan selalu menjangkau kami, dan kami memiliki kerendahan hati, hati yang mau diajar Tuhan. Hari ini kalau engkau merasa khotbah ini buat Anda, apapun apa yang engkau pernah lalui dalam kehidupanmu, engkau berkata, Tuhan, aku mau belajar dari kesalahan, aku mau terus maju, sehingga rencanamu boleh terjadi dalam kehidupanku secara penuh, Tuhan. Aku gak mau hidup dalam dosaku, aku gak mau hidup dalam masa laluku, aku gak mau hidup dalam kesalahanku, Tuhan. Tapi aku mengambil keputusan, aku mau punya komitmen, ada orang yang aku izinkan masuk untuk berbicara, melihat blind spot dalam kehidupanku. Dan aku memiliki hati yang mau diajar, dan aku mau Tuhan miliki kerendahan hati. Taruh tangan kananmu di dada, saya ingin berdoa buat Anda. Tuhan, berdoa, Tuhan Roh Kudus, Holy Spirit, come and touch. Kuasa darahmu Tuhan yang menebus setiap kehidupan kami, Tuhan. Menjauhkan kami dari setiap dosa, mentahirkan kehidupan kami. Mampukan kami untuk bangkit, Tuhan. Untuk kami terus berjalan, melangkah sesuai dengan rencanamu. Karena bukan rencana kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu, Tuhan. Boleh jadi, Tuhan. Sehingga hidup kami terus, Tuhan, mencerminkan karakter Kristus, Tuhan. Boleh bergerak maju, Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God bless you, Tuhan memberkati Anda semua. Hai Church, berikut merupakan pengumuman GBI Puri Indah untuk minggu ini. Eits, tunggu dulu. Sebelum lanjut pengumumannya, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan bantuan doa, silakan scan QR Code di samping saya ini, yang nantinya akan didoakan dalam Intergen Prayer Night setiap hari Selasa jam 7 malam di GBI Puri Indah. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi counter GBI Puri Indah. Hadirilah ibadah Women in Christ setiap hari Kamis jam 10 pagi di GBI Puri Indah Mall Basement G4 Zona Merah. Shalom Church. Pada tahun 2033, gereja kita punya tujuan bahwa setiap orang mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus. Karena itu, kita memulai satu pelayanan yang baru nih, yaitu Puri Indah Digital Ministry, di mana saudara dan saya kita punya kesempatan untuk menyebarkan berita Injil kepada siapapun dengan cara digital. Dengan cara itu, pesan Injil bisa lebih cepat tersampaikan.
Karena itu saya mau mengajak setiap jemaat yang punya passion, yang punya gairah di bidang social media spesialis, content creator, designer, copywriter, dan teman-temannya untuk yuk ikut meeting perdana kita dalam pelayanan digital pada hari Minggu 6 Agustus jam 12.30 di Revival Hall House of Blessing. Saudara, ada registrasi pendaftaran, saudara bisa scan QR Code atau saudara bisa ngomong ke counter setelah ibadah selesai. Jangan lupa 6 Agustus jam 12.30 Revival Hall House of Blessing. See you over there. Sekian informasi dari kami. Happy Sunday and God bless you. Saudara, mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kepada Tuhan sang sumber berkat itu sendiri. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pulanglah dan bawalah segala berkat terbaik daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Dia menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari segenap umat Tuhan yang telah diberkati dan siap menjadi berkat, sama-sama kita katakan amin. Gereja mengucapkan terima kasih buat Pastor Raymond for your ministry. God bless Pastor.